Di perairan tenang di lepas pantai Sydney, pemandangan yang tidak biasa menggugah rasa ingin tahu sekaligus kekhawatiran. 3 kapal militer Tiongkok, yang berlayar lebih jauh ke selatan daripada sebelumnya, menjadi titik fokus drama internasional. Kisah ini, yang memadukan unsur misteri, ketegangan geopolitik, dan sedikit krisis, terungkap selama beberapa minggu, mengungkap kompleksitas diplomasi angkatan laut modern dan momok perebutan kekuasaan global yang selalu ada. Semuanya dimulai dengan tenang, seperti kebanyakan hal lainnya. 3 kapal perang Tiongkok, bagian dari satuan tugas, terlihat berlayar di pantai timur Australia. Departemen Pertahanan Australia, yang selalu waspada, mengumumkan pada tanggal 13 Februari, bahwa mereka memantau situasi dengan seksama. Angkatan Laut dan Udara dikerahkan untuk mengawasi kapal-kapal tersebut saat mereka berlayar di perairan internasional. Selama lebih dari seminggu, kapal-kapal perang tersebut bergerak tanpa suara, kehadiran mereka terasa tetapi tidak mengkhawatirkan. Itulah yang terjadi hingga 21 Februari, saat pelayaran yang tenang ke selatan berakhir dengan ledakan. Sekitar pukul 9.30 pagi, kapal perang Tiongkok melepaskan tembakan langsung di Laut Tasman, sekitar 556 km laut dari lepas pantai Australia. Ledakan aktivitas yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, terutama Angkatan Pertahanan Australia, yang meskipun diawasi, tidak menyadari kapal-kapal itu telah melepaskan tembakan. Alarm pertama dibunyikan bukan oleh personel militer, tetapi oleh pilot jet penumpang komersial. Pada pukul 9.58 pagi, pilot Virgin Flight 161, yang sedang dalam perjalanan dari Sydney ke Queenstown, mendengar peringatan radio dari kapal perang tentang latihan tembakan itu. Pilot itu segera menyampaikan informasi itu ke Air Services Australia, yang segera mengeluarkan peringatan ke semua pesawat di daerah itu. 20 menit kemudian, sebuah penerbangan Emirates juga menerima peringatan dari kapal perang, sementara sebuah pesawat Qantas yang terbang di dekatnya mengalihkan jalurnya untuk menghindari area tersebut. Puluhan penerbangan lain hari itu juga menghindarinya, memastikan tidak ada pesawat sipil yang terjebak dalam baku tembak. Insiden itu memicu serangkaian pertanyaan dan kritik. Bagaimana mungkin Angkatan Pertahanan Australia, yang telah memantau kapal perang dengan sangat ketat, bisa melewatkan peristiwa yang begitu penting? Jawabannya, tampaknya, adalah kegagalan dalam komunikasi dan koordinasi. Angkatan Pertahanan baru mengetahui latihan tembak-menembak itu 30 menit setelah dimulai, ketika Air Services Australia membunyikan alarm. Kurangnya pemberitahuan sebelumnya dari Tiongkok adalah poin pertikaian lainnya. Praktik internasional standar menyatakan bahwa pemberitahuan 24 hingga 48 jam harus diberikan untuk latihan tembak-menembak apapun. Namun, Tiongkok tidak memberikan pemberitahuan apapun, baik kepada Australia maupun Selandia Baru. Kelalaian ini dianggap sebagai tindakan yang disengaja, sebuah sinyal dari meningkatnya ketegasan Tiongkok di kawasan tersebut. Latihan tembak dengan peluru tajam bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Hal itu terjadi hanya beberapa hari setelah pertemuan yang mengkhawatirkan lainnya di Laut Cina Selatan. Pada tanggal 11 Februari, sebuah pesawat pengintai P-8 Poseidon Australia sedang melakukan operasi rutin ketika dihadang oleh 2 jet tempur J-16 Tiongkok. Salah satu jet melepaskan suar hanya sejauh 30 meter dari pesawat Australia, jarak yang sangat dekat dan berbahaya yang dapat mengakibatkan bencana. Untungnya, tidak ada yang terluka, tetapi insiden itu menggarisbawahi perilaku militer Tiongkok yang semakin agresif. Hal ini dianggap sebagai unjuk kekuatan yang disengaja dan terencana dari Beijing yang semakin tegas.
Pengerahan satuan tugas angkatan laut yang kuat di dekat Australia, ditambah dengan latihan tembak dengan peluru tajam dan manuver udara yang agresif, mengirimkan pesan yang jelas. Tiongkok berniat menjadi aktor yang dominan di kawasan tersebut. Kehadiran kapal perang Tiongkok dan latihan tembak berikutnya bukan hanya tentang pelatihan militer. Itu adalah bagian dari strategi pemberian sinyal strategis yang lebih luas. Dengan memproyeksikan kekuatan maritim dan kemampuan angkatan lautnya, Tiongkok menunjukkan kemampuannya untuk beroperasi dimanapun dan kapanpun yang dipilihnya. Ini adalah pesan yang jelas bagi Australia dan negara-negara lain di kawasan itu. Tiongkok adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Implikasi dari pemberian sinyal ini sangat mendalam. Australia, yang telah lama dilindungi oleh isolasi geografisnya, kini menghadapi kenyataan bahwa jarak tidak lagi menjamin keamanan. Kerentanan pangkalan militer, infrastruktur penting, dan pusat populasi Australia kini menjadi perhatian yang mendesak. Pemerintah federal telah mengakui perubahan ini, dengan dokumen dari kedua sisi politik yang menyatakan bahwa lokasi Australia tidak lagi melindunginya dari ancaman militer. Setelah insiden ini, muncul seruan bagi pemerintah Australia untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Pendekatan teguran diplomatik ringan saat ini dianggap tidak memadai. Tanpa respons yang lebih kuat, Tiongkok kemungkinan akan melanjutkan perilaku provokatifnya, karena tahu tidak ada konsekuensi nyata. Para ahli berpendapat bahwa Australia perlu meningkatkan kemampuan pengawasannya dan meningkatkan pembagian informasi penting secara tepat waktu. Ada juga kebutuhan akan strategi pertahanan yang lebih kuat, yang mencakup penyebaran rudal dan tindakan defensif lainnya untuk melindungi infrastruktur penting dan pusat populasi negara tersebut. Australia tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan ini. Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Taiwan, Jepang, dan Kanada juga menghadapi perilaku yang semakin agresif dari Tiongkok. Tujuannya, tampaknya, adalah untuk menciptakan situasi baru, di mana kehadiran dan tindakan Tiongkok diterima sebagai hal yang wajar, sehingga memaksa negara lain untuk memberi ruang yang cukup. Kembalinya Donald Trump ke arena politik menambah lapisan ketidakpastian lainnya. Pertanyaan tentang komitmen Amerika terhadap kawasan Indo-Pasifik di bawah pemerintahan Trump telah menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan Amerika sebagai sekutu. Ketidakpastian ini hanya meningkatkan kebutuhan Australia untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam pertahanannya sendiri. Insiden yang melibatkan kapal perang Tiongkok dan P-8 Poseidon merupakan peringatan. Insiden tersebut menyoroti perlunya Australia menilai kembali kemampuan dan strategi pertahanannya. Pemerintah harus bergerak melampaui basa-basi diplomatik dan mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan negara. Ini termasuk berinvestasi dalam teknologi pengawasan canggih, meningkatkan koordinasi antara badan militer dan sipil, dan mengembangkan postur pertahanan yang lebih kuat. Tujuannya bukanlah untuk memprovokasi konflik tetapi untuk mencegahnya, dengan menunjukkan bahwa Australia siap dan mampu mempertahankan dirinya sendiri. Layar diam kapal perang Tiongkok dan ledakan tiba-tiba latihan tembak mereka menandai dimulainya era baru bagi Australia. Era di mana kewaspadaan, kesiapan, dan pandangan ke depan yang strategis lebih penting dari sebelumnya. Tantangannya memang besar, tetapi peluang untuk memperkuat pertahanan negara dan memastikan keamanannya di dunia yang semakin tidak pasti juga besar. Saat kapal perang Tiongkok terus berlayar mengelilingi pantai Australia, satu hal yang jelas, ini bukan terakhir kalinya kita melihat pasukan Beijing mendekat. Pertanyaannya, apakah Australia akan siap saat mereka melakukannya lagi?
Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.